Jadi ya kesan-kesan untuk suka dukanya ya sedikit lah ya. Palingan sering kepukulan. Sering kepukul. Waduh, serem banget. Keren. Di sana juga latihannya beneran kan, pukul beneran, pukul tendang beneran. Aduh. Banjir sama bocah tuh pada latihan tuh jalan kaki dari Kandi ke Tunas. Dan itu ya di Perum banjir ada kali sedada. Buset, sudah ada. Wakil Gubernur Kap Jawa Barat. Oh, festival Wagub Cup. Masya Allah. Itu di GOR. Di GOR mana? Gedung Serbaguna. GOR Bekasi? Iya. Oh, GOR Bekasi. Pencaksilat ini sendiri setahu saya ada yang mungkin bergerak di bidang prestasi dalam bentuk adu fisik tanding gitu. Dan ada juga yang bergerak dalam seninya, keseniannya, seni dan tradisi. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, hari ini edisi spesial channel Aneh Al-Karanzi sesuai dengan requestan dari teman-teman dari Instagram yang kemarin minta buat konten podcast ya, atau konten kita yang namanya sekarang ini konten kopi saya, ngomongin pikiran sampai ilmu saya. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah sudah memberi kita banyak karunia, salah satunya hikmat sehat walafiat serta panjang umur. Dan untuk Abang Po, semoga saya berdoa dalam kondisi sehat walafiat dan juga dalam kondisi panjang umur. Dan pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan narasumber ataupun bintang tamu. Bintang tamu atau bintang kecil. Karena sesuai dengan judulnya, kopi saya, kongkoin pikiran sampein budaya. Nah, sekarang sore ini kita udah sama Bang siapa? Bang Iqbal. Bang Iqbal. Bang Iqbal dari perguruan mana Bang Iqbal? Putra Setia Bang. Oh, Putra Setia. Bang Iqbal di Palang Pintu juga? Gitu juga. Bang Iqbal ini kebetulan kalau yang Abang Po sering ikutin saya gitu ya, sering ngeliat beliau nih di postingan snapgram saya. Karena memang beliau ini sahabat dekat saya, beliau juga saudara saya. Dari kecil kita bareng-bareng. Nah sekarang saya mau berbagi ke Abang Po nih, beliau mau berbagi gitu tentang pengalaman dan historikalnya di dunia persilatan. Nah, langsung aja. Bang Iqbal di Palang Pintu nama sanggarnya apa Bang? Sanggar Si Bocah Gaye. Sanggar Si Bocah Gaye Bekasi. Sanggar Si Bocah Gaye Bekasi. Nah, terus Bang Iqbal ini kira-kira untuk silat sendiri gitu ya, masuk itu tahun berapa? Kalau di Putra Setia kurang lebih itu sekitar tahun 2012-an akhir. 2012 akhir. Kalau nggak salah tuh bulan November apa, lupa saya itu. Ya. Sebelum di Putra Setia, saya kan di perguruan kampung. Perguruan kampung. Apa tuh namanya? Ismullah. Oh, Ismullah. Iya, yang ada di Kampung 2. Dulunya namanya Bang King atau bisa dibilang Guru Marjuki. Oh, Guru Marjuki. Iya. Sana mah dikenal Bang King. Iya. Letak tadi kan Bang Iqbal nanti bilang sebelum belajar di Putra Setia dia belajar di Ismullah ya. Di Ismullah itu letaknya di daerah Kampung 2. Nah, kalau yang untuk Putra Setia sendiri ini di mana Bang? Di Terminal 1 Jalan Timur 7. Nah, Terminal 1 Jalan Timur 7. Putra Setia ini gurunya siapa Bang? Guru besarnya Al-Habib Muhammad Mukhtar Rasulullah. Kalau udah saya nih Bang, yang ada di Harapan Baru Legacy, kita pakai Fendi Yusuf. Guru muda Effendi Yusuf. Guru muda Effendi Yusuf. Terus kalau Bang Iqbal sendiri gitu, belajar silat dari 2012 nanti ya. 2012 sampai 2021 sampai sekarang. Sampai sekarang saya eksis. Ya,
Bang Iqbal ini di Putra Setia ini jabatannya apa Bang? Tanyain apa kita? Ya tukang ngajarin bocah dah. Iya. Jadi Bang Iqbal sudah mendapat mandat ya dari guru pembina guru dan juga guru-guru yang lainnya, pelatih-pelatih Bang Iqbal, untuk Bang Iqbal udah jadi pelatih Bang. Ya dah. Jadi pelatih Bang Iqbal. Selama Bang Iqbal belajar di Trastia maupun di Solo, suka dukanya apa Bang? Dari semua dulu nih bang. Semua sih kita mah agak lama Bang. Nggak lama. Agak lama. Iya. Paling 3 bulanan di semua bang. Jadi ya kesan-kesan untuk suka dukanya ya sedikit lah. Ya. Palingan sering kepukulan. Sering kepukul. Waduh, serem banget. Karena kan di sana juga latihannya beneran Bang. Pukul beneran, pukul tendang beneran. On. Ya sedihnya di situ doang. Ah. Sering kepukul. Sering kepukul. Iya. Kalau di Putra Setia banyak kan yang namanya latihan itu lagi hujan-hujan deras tuh bang. Pokoknya di Keranji tuh, di Bekasi tuh lagi hujan deras. Di Perum tuh banjir. Udah banjir. Sama bocah tuh pada latihan tuh jalan kaki dari Keranji ke Tunas. Dan gitu ya di Perum banjir ada kan sedada. Buset, sudah ada. Hampir lewatin berada gitu. Udah lewatin aja. Udah sampai tempat latihan memang kagak kena banjir karena dia dataran tinggi dikit lah. Oh, gitu. Ya, udah sampai belakang pasar tuh. Pasar mana Bang? Pasar Keranji. Pasar Keranji. Iya tuh pas pinggir kali ada kan sedada itu. Udah sampai ini tempat latihan. Sampai dah tuh guru tuh. Assalamualaikum bang. Ya. Langsung dah. Wah, mukanya kucel amat. Coba itu bagaimana? Muridnya udah banjir-banjiran. Terus bang, latihan orang bang. Kagak, dari pagi lagi hujan katanya. Sedih amat. Udah hujan-hujanan, udah banjir-banjiran sudah ada. Nyampe sana libur. Udah pulang-pulang, kagak bisa pulang itu kita bang. Udah kejebak banjir, makin gede hujan. Udah dah, rahat bahasa itu sama bocah-bocah itu. Itu kita bicara tentang duka ya, kisah duka. Pasti ada yang namanya kisah suka ataupun tentang kejuaraan-kejuaraan yang mungkin sudah diikuti sama kita. Kira-kira ada nggak tuh bang kejuaraan yang udah diikuti bang kita, gitu ya? Baik dari mungkin provinsi ataupun kota gitu. Kalau kejuaraan pernah, tapi sih kagak menang. Ya pernah ngikut doang. Apa tuh? Piala Wakil Gubernur Cup Jawa Barat. Oh, festival Wagub Cup, masya Allah. Itu di GOR. Di GOR mana? Gedung Serbaguna. GOR Bekasi. Iya. Oh, GOR Bekasi. Itu tahun 2014 bang. Ya itu doang, cuma kagak menang. Ya cuma latihan mental doang. Oh, iya, gitu. iya. Dia suruh guru, udah lu maju terus bang. Udah katanya, menang kagak menang, yang penting lu berani. Itu first pertama kali. Pertama kali. Terus? Ya sukanya banyak teman bang, banyak saudara. Kemana-mana pun kita banyak saudara. Iya, enak buat kalau di silat. Berarti pada saat itu kejuaraan Wagub Cup itu yang dipertandingkan apa bang? Fisik, kita adu fisik atau kita Iya. main seni keindahan bang? Seni keindahan. Oh, seni keindahan. Bukan TGR, bukan apa gitu ya. Seni keindahan dari perguruan aja, jurus-jurus perguruan. Kan sekarang tuh banyak tuh dipsi, kayak perlombaan dipsi, tunggal ganda regu, tani. Kalau itu kita kagak, seni keindahan dari masing-masing perguruan. Oh, gitu. Iya. Jadi tentang jurus, kita main jurus gitu ya, dinilai nanti sama juri. Karena pencak silat ini sendiri setahu saya ada yang mungkin bergerak di bidang prestasi dalam bentuk kita adu fisik tanding, dan ada juga yang bergerak dalam keseniannya
seni dan tradisi. Dalam konteks kita di sini ngejaga budaya warisan leluhur kita. Bang Iqbal tadi ikut kejuaraan dalam bidang seni, kejuaraan lomba seninya, seni dalam keindahan bermain jurus. Oke Bang, next. Ketika Bang Iqbal memutuskan untuk belajar bela diri terkhusus pencak silat, karena sesuai setahu saya dan hasil riset yang saya dapat, Bang Iqbal ini nggak pernah belajar bela diri lain. Bang Iqbal ini konsisten dari 2012 itu belajar pencak silat, bener nggak Bang? Benar. Belajar pencak silat. Nah, kenapa Bang Iqbal ini, tanggapan Bang Iqbal mutusin gitu buat belajar yang silat Betawi gitu. Kenapa nggak bela diri lainnya? Ya bang, pencak silat kan budaya kita. Budaya kita, setuju ya? Iya. Nah, kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi bang? Oh, Iya. Emang banyak bela diri dari luar negeri ya. Lah, kalau banyak yang belajar di bela diri luar negeri gitu kayak taekwondo, karate, muay thai, apa segala macam, belajarin pencak silat ya. oh iya benar. Budaya kita malah hilang, ntar hilang. Alhamdulillah sekarang banyak bang anak-anak muda yang belajar silat. Alhamdulillah. Walaupun beda perguruan. Iya. Ya memang itu dinamika ya, dinamisnya kita. Keindahan itu kan adalah esensi dari bersatunya keberagaman. Terus Bang Iqbal sendiri punya nggak harapan ataupun sebuah masukan gitu ya, khususnya buat pemerintah dan juga masyarakat gitu, biar lebih peduli mungkin? Ya intinya mah bang, sudah diperhatiin dah budaya kita. Diperhatikan. Iya, banyak perhatian tentang budaya kita. Yang mana kebanyakan tuh anak muda sekarang ya, gara-gara kebanyakan apa namanya? Ya, Gadget mungkin ya, Mungkin. ataupun era modernisasi. nah itu. Jadi emang kurang perhatian dari pemerintah ya. Silat itu ya diberkahi, karena silat itu kan bagian dari olahraga. Setuju saya. Olahraga kebanyakan olahraganya itu yang monoton itu aja. Kebanyakan olahraga monoton itu aja, sehingga yang dipersiapkan lapangannya Lapangan silat memang agak kurang gimana ya. Oh, dalam bentuk berarti Bang Iqbal ini punya harapan kepada pemerintah untuk memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang berbau kebudayaan pencak silat, khususnya ya pencak silat dalam bentuk formalitas lapangan. Kemudian acara Melibatkan setiap orang-orang silat, melibatkan setiap orang-orang seni dan tradisi dalam berbagai event di kepemerintahan. Ya mungkin saja kayak palang pintu Bang ya. malam pintu ya, contoh buat apa namanya, ibingan. Kan ada tuh perlombaan ibingan Oh iya. itu di Bekasi itu jarang. Perlombaan ibingan itu di Bekasi jarang loh. Kan enak juga kalau ada perlombaan berbagai macam gitu bang. Kita kalau kayak TGR itu udah sering ya. Yang perhatiin silat kotak mulu kira tahu. Silat kotak. Iya, kampungnya di Ora. Nah, kalau dibilang kalau silat di kampung mah dipukul kayak corner. Butuh perhatian aja kita mah. Terus saya dapat riset juga dengan cerita gitu, Bang Iqbal ini salah satu pendiri dari Sanggar Si Bocah Gaya Bekasi. Wow. Pendiri, salah satu sanggar. Pendirinya guru saya bang. Karena setahu data dan riset saya gitu, Bang Iqbal ini nanti ada foto-fotonya pendiri-pendiri Sanggar Si Bocah Gaya yang awal-awal main gitu ya. Itu Bang Iqbal yang ngumpulin tuh, yang ngumpulin anak-anak dari Betawi maupun luar Betawi yang diajak kolaborasi gitu ya, walaupun dia satu perguruan tapi diajak buat ngembangin namanya seni palang pintu. Bener nggak? Iya. Itu gimana Bang ceritanya dulu? Dulu tuh pernah tuh, dulu kan lagi zaman SMS bang. Oh, zaman SMS. Jadul banget nih. Lanjut. Temen SMS, Bal ada undangan palang pintu nih. Waduh,
dia kagak. Lu bisa kan? Ani bilang bisa, padahal mah belum latihan, belum apa, bentuknya tim. Tiba-tiba main bisa aja. Lu bingung dah tuh, bingung. Ngomong sama guru, namanya Bang Ahmad Fadila. Bang, ini ada undangan Palang Pintu. Ini bocahnya kagak ada, bingung nih. Nanya dulu tuh SMS buat kapan? Ntar 4 bulan lagi ya. Alhamdulillah tuh 4 bulan lagi. Coba untuk sebulan 3 minggu, bingung kita. Berarti prepare itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu first banget main Palang Pintu Bang. Iya. First banget main Palang Pintu, prepare-nya aja 3 bulan. Kalau kalian belajar 3 hari pengen cepet bisa, ntar dulu. Ini 3 bulan belajar. Tapi jam terbang nggak bisa dibohongin ya. Itu persiapan Bang. Lu ngumpulin bocah, bingung kita. Ditawar-tawarin, ada yang nolak, ada yang iya, ada yang ini dibayar gak? Ya dibayar lah pasti, bukan Palang Pintu ya kagak. Wah, pusing gak? Tadi kata guru, itu tuh ajak main. Termasuk ente Bang. Saya salah satu pelaku. Aduh. Akhirnya tuh terbentuk dah tuh tim Palang Pintu Sekolah Gaya, itu 4 orang. 4 orang itu juga 3 bulan itu latihannya ya gitu dah, udah latihan main jurus, main pantunnya juga tuh. Saban tiap hari kita latihan dia Bang. Insya Allah. Selama 3 bulan tiap hari latihan sampai kagak bosen. Kalau orang latihan lu bosen, ini sampai kagak bosen kan? Aduh, payah banget itu. Kalau tadi di awal saya nanya tentang suka dan duka dalam belajar dan silatnya, sekarang saya mau nanya suka dan duka dalam perjalanan dan Palang Pintu itu apa aja Bang? Main Palang Pintu ya, itu paling males Bang. Dari duka dulu, dari duka. Dari duka paling males tuh main di perumahan. Perumahan. Iya, udah paling males betul main perumahan itu. Kenapa? Udah kita udah berusaha ngelawak gimana gitu Bang ya. Ya sebisa kita udah ngelawak gitu ya. Ya kagak diketawa. Kita gitu dah. Ya Allah. Udah kita teriakin, woi cepetan woi. Udah malas banget itu main Palang Pintu tuh, udah kagak ger itu kalau bahasanya stand up comedy. Paling enak main Palang Pintu tuh di kampung Bang. Yang bener ya, enak dari kampung deh. Udah yang ketawa banyak, yang respect banyak gitu Bang. Ya, kalau di perumahan nih Bang, boro-boro disediain kopi rokok. Iya. Nah, berarti teman-teman yang tinggal di perumahan elit hargailah. Orang udah berusaha buat menghibur kalian. Seenggaknya kasih apa sih namanya standing applause ya, atau kasih penghargaan dengan tepuk tangan minimal. Ini kadang Bang, kurangnya atau minimnya bangsa kita Indonesia ini beda sama bangsa-bangsa luar. Karena di bangsa luar itu di saat ada seorang menghibur, atau cuma di Indonesia lah, saya ngambil gampangnya, cuma di Indonesia MC itu minta ayo semuanya tepuk tangan. Itu di luar negeri nggak ada begitu. Di saat ada seorang maju, itu audiens langsung tepuk tangan dengan sendiri. Kami nggak minta, saya pribadi selaku penggiat ataupun pelaku dari Palang Pintu tersebut tidak meminta teman-teman ini untuk euforia berlebih, cuman minimal hargai saja. Karena ini bagian dari budaya kita Bang. Seni tradisi kita yang sudah hampir hilang, ditelan sama zaman. Oke, itu adalah suka dan duka soal perjalanan Palang Pintu. Palang Pintu sendiri paling jauh yang pernah ente jalanin itu di daerah mana Bang? Bogor Barat Bang. Bogor Barat, Dekat IPB, Institut Pertanian Bogor. oh deket IPB. Iya, gua sono lagi dah. Daerah situ paling jauh. Tapi kan itu mayoritas daerah Sunda. Kira-kira gimana di sana reaksi audiens? Dari sana malah lebih respect Bang. Lebih respect. Iya, karena ya ini budaya luar nih, seru nih katanya. Lah ketawa ngakak. Iya. Kalau orang Sunda ngeliat budaya Betawi ya lucu. Jadi ini nggak bermaksud rasis ya, kita nggak bermaksud rasis. Ini cuman bagian dari bentuk, kalau di luar Jabodetabek ataupun bahasa tanah Betawi lah ya, di Bogor Barat itu udah perbatasan Sunda.
itu di sana respect sama budaya Betawi. Teman-teman nih orang Betawi, masa nggak respect sama budaya Betawi? Orang luar aja demen bang. Iya, masa kita orang Betawi sendiri kagak? Iya. Oke, itu bagian dari lomba paling jauh di daerah Bogor ya, di luar Jakarta maupun Bekasi. Karena Bayi Balas sendiri ini stay di Bekasi, khusus di Kampung Keranji. Nah pesen dah buat masyarakat Keranji nih yang nonton video ini apa bang? Buat budaya kita. Untuk masyarakat Keranji ya, mana ya? Intinya mah, kalau kata Pandun mah ini bang, jaga buaya di siang hari menunggu tangan si tukang bodor. Kita kudu jaga budaya sendiri jangan sampai mati obor. Oh, jaga buaya Di siang hari di siang hari, menunggu tangan si tukang bodor. menunggu tangan si tukang bodor. Kita kudu jaga budaya sendiri Kita kudu jaga budaya sendiri, jangan sampai mati obor. jangan sampai mati obor. Luar biasa, luar biasa. Karena budaya kita sendiri ya mau tidak mau, suka tidak suka, diakui tidak diakui, sudah mulai terkikis oleh perkembangan era modernisasi itu sendiri. Nah teman-teman, terkhusus abang empok yang nonton video ini, kenalin dah budaya Betawi, budaya Keranji khususnya ya kepada anak cucunya. Karena mau tidak mau mereka adalah bagian dari regenerasi dari kita ini, regenerasi dari orang yang sekarang hidup. Karena kan kita mau tidak mau, kullu nafsin ala za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita bakal mati. Kalau kita mati, budaya kita nggak boleh mati. Benar bang. Iya. Karena gini bang, kalau kita sekarang belajar silat, jago-jagoan bang. Kalau dulu nenek moyang kita di zaman Belanda, di zaman Jepang belajar silat buat mengusir penjajah. Kalau sekarang kita belajar silat untuk mengusir apa namanya, budaya-budaya untuk filosofi anak muda sekarang. Gitu. Karena banyak ya kita ngeliat gitu, sampai ada orang yang bahasanya dia sholat gitu, bocah kecil saya ngeliat di video sholat pas sujudnya freestyle. Bagaimana gitu? Sedangkan kalau orang Betawi dulu itu yang namanya sholat sama ngaji itu kudu kedepanin bang ya. Panin bang. Kudu kedepanin. Sebader-badernya anak Keranji pasti tahu ngaji. Itu pesan tuh, itu pesan yang perlu digarisbawahi. Oke, kita sampai di ujung season ya. Untuk season kali ini saya rasa cukup. Langsung aja kita minta narasumber kita Bang Iqbal buat closing yang pantun. Neng cakep pakai kebaya sendiri, kebaya yang robek terkena gangsing. Tidak kudu jaga budaya sendiri, jangan sampai kalah sama budaya asing. Wah luar biasa, luar biasa. Itu dengerin pesan, jangan sampai kalah sama budaya asing. Dan saya lupa tadi menginformasikan di awal, saya lagi ada di rumah salah satu pengusaha las yang ada di Keranji. Yang nanti abang Empo mau ngelas bisa chat aja di WA yang ada di deskripsi nanti di bawah ya teman-teman. Mungkin kurang lebihnya itu aja. Bila saya ada salah kata dan Bang Iqbal mohon dimaafkan. Kalau ada requestan selanjutnya bisa langsung komen, like dan subscribe atau DM di Instagram saya @alkaranzi ya. Sekian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.